Alhamdulillah, di tengah rentetan musibah yang melanda sebagian negeri kita, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka tawasi bil haq, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita yang jadi korban musibah yang wafat, mudah-mudahan semuanya husnul khatimah, amalnya diterima, dosanya diampuni, dan keluarga yang tinggalkan diberikan kesabaran, dan yang luka mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kehidupan pasca korban itu jauh lebih baik dan kemudian segera pulih seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari musibah-musibah itu, dan andai kata musibah itu datang, mudah-mudahan itu sebagai ujian keimanan dari Allah, bukan kena murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan yang ke-30 tentang keistimewaan orang yang memandikan jenazah. Tidak semua kaum muslimin berkenan untuk memandikan jenazah dengan banyak alasan. Ada yang tidak mau melakukannya karena tidak ada ilmu. Ada yang karena takut, katanya ruh jenazah itu akan mendatanginya dan seterusnya. Intinya itu khurafat. Dan ada yang mau lakukan tetapi apa adanya karena tidak ada pilihan lain selain dia. Dan yang diharapkan itu adalah orang yang mau melakukannya dan dibekali dengan ilmu. Tujuan utamanya adalah karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang semacam inilah insyaallah taala yang akan mendapatkan keistimewaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, walau mungkin secara duniawi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalaupun kemudian dia mendapatkan upah selama tujuan dari memandikan itu bukan ingin mendapatkan duniawi, lalu dia dapatkan, maka itu tidak mengapa. Dan itu tidak menghalangi dia untuk mendapatkan keistimewaan yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini insyaallah taala. Syalbani rahimahullahu taala berkata, orang yang memandikan jenazah akan mendapatkan pahala yang besar, tetapi dengan dua syarat, kata beliau. Satu, dia benar-benar menutupi jenazah dengan rapat serta tidak menyebarluaskan keburukan yang telah dilihat dari jenazah tersebut. Kalau kita lihat dan kita dengar cerita petugas yang memandikan jenazah, bahkan dibukukan, namun tidak menyebut nama jenazah itu siapa dan seterusnya. Biasanya hanya disebutkan jenis kelaminnya saja. Agar kemudian kita pembaca dan pendengar itu beriktibar, mengambil pelajaran dari peristiwa yang beliau alami. Contoh misalkan, ada seorang wanita yang wafat kecelakaan lalu lintas ketika ingin menghadiri walimah keluarga suaminya.
dandannya begitu minor. Dan itu terlihat ketika jenazah itu dibawa ke tempat pemandian. Terjadilah kecelakaan di jalan dan wafat di tempat itu. Oleh suaminya segera dibawa ke tempat pemandian jenazah. Seperti umumnya jenazah kecelakaan, ada darah dan seterusnya. Dan masih nampak, ya kan, paras wajahnya yang cantik dan seterusnya itu. Hanya hitungan detik ketika wanita itu tadinya telantang, habis didudukin, lalu kemudian ditengkurupin gitu. Begitu dibalik, wajah itu berubah seketika hitam legam seperti wajan, tahu wajan yang lama digunakan di tungku itu. Begitulah wajahnya. Akhirnya kemudian petugas yang memandikan jenazah ini dia menutup rapat-rapat, hatta suaminya pun tidak boleh membukanya. Ya kan? Lalu kemudian dikondisikanlah suaminya dan keluarganya agar tidak melihatnya itu. Karena takut aibnya itu terbongkar. Dan wanita ini hanya bertanya apa yang dilakukan wanita ini. Artinya ibadah seperti biasa beliau gitu. Hanya memang ketika di momen-momen tertentu dia dandannya luar biasa. Walaupun kita tidak bisa menghukumi apakah karena dosa tabarrujnya itu yang menyebabkan wajah demikian. Walaupun fakta demikian gitu kan, kita tidak bisa menghukumi itu. Tapi paling tidak karena memang ada larangan tabarruj, bersolek kecuali di hadapan suami. Ya kan, ini kan keluar rumah biasanya kalau di Saudi itu kalau nikah Masya Allah gitu ya. Boleh buka pakaian segala macam karena wanita semua gitu. Ya, baik dari keluarga ataupun bukan. Ya kan, akhirnya kemudian ditutup rapat-rapat. Enggak ada yang tahu, hatta suaminya. Tapi setelah dikasih pengertian, alhamdulillah enggak ada yang maksa dari keluarga untuk melihat kenapa itu. Dan dibuatlah cerita, banyak cerita terkait dengan masalah jenazah. Ada juga yang Masya Allah gitu. Begitu dimandikan keluar wangi. Dan itu memang benar adanya. Dan mereka yang mencium wangi tersebut itu. Dan memang diindikasikan bahwa ini orang ahli ibadah dan seterusnya. Jadi andai kata nampak cacat di tubuhnya, ya kan, maka harus ditutup rapat-rapat. Tidak boleh kita menceritakan itu. Apa keistimewaan orang yang menutup aib orang yang dimandikan itu? Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim, Imam Al-Haki dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Man ghasala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marratan wa man hafara lahu fa'ajannahu ujriya alaihi ka ajri maskanin askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah wa man kaffanahu kasahu Allah yaumal qiyamati min sundusin wa istabrakil jannah." Barang siapa memandikan seorang muslim dan menyembunyikan aibnya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan ampunan 40 kali kepadanya. Ya kan? 40 kali ampunan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Barang siapa yang membuatkan lubang, artinya menggali kubur, untuk mayit tersebut lantas ia menutupinya, maka akan diberlakukan baginya pahala seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal kepadanya hingga hari kiamat kelak. Ini Masya Allah. Dan barang siapa yang mengkafaninya, niscaya Allah akan memakaikan padanya sundus, yaitu pakaian terbuat dari kain sutra tipis. Dan istabrakil jannah, pakaian dari kain sutra tebal di surga pada hari kiamat kelak. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan tentang keistimewaan orang yang memandikan, lalu kemudian penggali kubur, dan yang ketiga adalah orang yang mengapani jenazah. Ya, sangat besar pahala yang akan mereka dapatkan. Ya, tetapi sayang seribu sayang, sekarang penanganan jenazah itu jadi komoditas bisnis itu. Saya baru tahu kalau di kampung-kampung masih gratis, sebagian masih gratis. Di kampung saya masih gratis. Kecuali di kampung istri memandikannya gratis, nyolatin ada duitnya itu. Ada kelas-kelasnya. Anak kecil 20, gak gede 50, tokoh-tokohnya 100 gitu, sampai 200.000. Bayangin kalau nyolatin semasjid gimana itu. Di Indonesia ini sampai wafat aja susah sekali. Ya kan? Apa sebabnya? Karena mereka nggak tahu, nggak diedukasi tentang keistimewaan memandikan, mengapani, menyolatin jenazah. Ya kan? Serta menguburkannya itu. Bahkan kalau di tempat saya tinggal, ketika ada tetangga saya meninggal, itu ada uang yang menggali kuburan. Senilai 30.000 per orang. Ya kan? Saat itu jumlahnya 13 orang karena saya bayarin gitu. Maksud saya, karena mereka akan mengadakan acara pasca kematian, maka kewajiban kita, ya kan, sebagai tetangga, kan nggak boleh kita menghadiri acara-acara yang mereka adakan pasca kematian. Maka kewajiban kita yang merupakan hak mereka pada saat mereka wafat atau keluarganya wafat, berikan haknya. Apa haknya? Ya kan? Kita tawarkan misalkan ambulan. Sekarang banyak ambulan gratis. Tinggal kita simpan nomor HP-nya, pada saat dibutuhkan kita hubungi mereka. Saya tanyakan, ada nggak ambulannya? Udah ada Pak Ustadz. Ini yang belum dibayar cuma tukang gali kubur. Hah? Tukang gali kubur? Saya baru tahu. Bayar, berapa bayarnya saya bilang gitu. 30.000. Berapa orang? 13 orang. Udah saya yang bayar. Lalu kemudian yang melayat itu kan banyak itu. Ya kita modalin kopi aja, modalin kopi sama air mineral yang gelas itu. Saya bilang ke toko kelontongannya, udah saya tanggung nanti gitu. Ya kan? Setelah selesai itu, karena jenazah perempuan, gak mungkin kita ikut ngapain. Dan setelah itu saya ada acara, saya izin, mohon maaf saya sampai sini aja ya. Bantunya dan ini kewajiban saya sampai di sini. Tolong nanti jangan diundang saya, tidak pula diantar makan ke, mohon maaf gitu. Saya tidak meyakini itu. Alhamdulillah manjur tuh Pak.
Acara berlanjut, bahkan saya pulang dari pengajian pun sampai meluber ke jalan itu, mereka ngasih jalan ke saya. Dari mana Pak Ustadz? Baru pulang pengajian Pak. Misi ya. Mereka enggak ngundang saya, ayo duduk dulu makan. Enggak gitu. Karena mereka tahu kalau saya tidak melakukan itu. Dan alhamdulillah hubungan kita tetap baik. Karena mereka melakukan itu karena tidak tahu gitu. Artinya kita tetap jalin hubungan dengan mereka yang belum ngerti, apalagi mereka orang awam. Dan tunaikan hak mereka yang merupakan kewajiban kita. Andai kata misalkan kita diperbolehkan memandikan, kita mandikan nggak apa-apa kalau jenazahnya itu laki-laki. Atau paling tidak kita ajarin bagaimana cara memandikan yang benar. Mohon maaf, banyak sekali di tengah masyarakat itu orang yang memandikan jenazah itu orang yang tidak ngerti tata cara bagaimana memandikan jenazah. Begitu saya tanya dari mana ibu belajar, otodidak aja Ustaz, habis nggak ada yang mau. Ya kan? Dia punya semangat untuk membantu orang tapi nggak ada ilmu, tinggal kemudian kita edukasi gitu. Dan yang mirisnya itu, yang memandikan perempuan, yang dimandikan laki-laki, bukan mahramnya. Dia petugas khusus di kampung itu untuk memandikan. Laki perempuan ya dia mandikan gitu. Ya kan? Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak ya kan relawan-relawan yang siap mengurusi jenazah itu. Ya kan? Itu kewajiban kita dan itu peluang dakwah bagi kita gitu. Jangan kena berbeda lalu kemudian kita menghilangkan hak mereka yang merupakan kewajiban kita, itu salah. Apalagi ini orang awam yang tidak ngerti apa-apa. Mereka lakukan itu bukan kena ilmu tapi berdasarkan kebiasaan turun temurun. Sedikit-sedikit kemudian kita apa? Kita edukasi mereka agar tersampaikan hak itu. Saya yakin kalau mereka tahu keistimewaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tadi, pasti mereka akan melakukan itu. Ya di kita itu ada uang memandikan lain, mengapanin beda orang lagi, menyolatin lain. Yang paling banyak itu menyolatin. Nanti ada uang lagi setelah kematian, bahkan ada yang paket 35 juta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti kita bahas pada waktunya. Amalan pasca kematian itu. Nah kemudian lebih lanjut di poin yang kedua, Syalbani mengatakan hendaklah pada saat memandikan jenazah seseorang benar-benar berniat mencari keridhaan Allah dan tidak bertujuan memperoleh upah ataupun ucapan terima kasih. Karena pure itu adalah kewajiban kita yang dibebankan Allah kepada kita yang merupakan hak saudara kita. Apakah itu ada kaitan keluarga atau tidak, selama dia muslim, kita berkewajiban untuk melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang menangani jenazah. Karena ini hukumnya fardu kifayah, Pak. Fardu kifayah itu hukumnya wajib. Kalau sudah ada sekelompok orang yang melakukannya, maka gugur kewajiban itu atas kaum muslimin yang lain. Serta tidak pula disebabkan materi duniawi lainnya. Hal ini sebagaimana ditetapkan sesuai dengan ketentuan syariat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu ibadah kecuali yang dikerjakan dengan tulus untuk zatnya yang maha mulia. Lalu kemudian beliau membawakan beberapa dalil. Banyak sekali kata beliau, cuma 6 yang akan beliau bawakan. 1, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Kahfi ayat 110. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan
wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Rabb kamu adalah Rabb yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan atau perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan suatu apapun di dalam beribadah kepada Rabbnya. Artinya kita dituntut ikhlas dalam semua amal yang kita lakukan, termasuk ketika kita memandikan jenazah. Kalau pada akhirnya kita mendapatkan upah di situ, alhamdulillah. Jangan ditolak, minta jangan, berharap pun jangan gitu. Yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka hanya diperintahkan beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ini Al-Bayyinah ayat 5. Dan sabda Nabi SAW, hadis yang sangat familiar tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah ialah kepada Allah dan Rasulnya. Maka hijrahnya ialah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang diinginkan atau wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya ialah untuk apa yang ia niatkan untuknya. Hadis dari Bukhari dan yang lainnya. Jadi Rasulullah katakan innamal a'malu binniyat. Seluruh amal itu sangat tergantung pada niat kita itu. Dan niat dalam beribadah itu kan ada 3. Dan yang diterima 1 dari 3. Pertama, niat karena Allah saja. Yang kedua adalah niat karena Allah dan selain Allah. Yang ketiga murni kepada selain Allah. Yang terakhir itu syirkul akbar. Yang kedua itu syirik kecil. Yang ketiga itu baru murni tauhid, ikhlasul ibadatillah. Yaitu kita peruntukkan semua amal itu hanya untuk Allah saja. Dan itu yang bernilai, yang menyebabkan seorang mendapatkan pahala yang dijanjikan ketika dia memandikan jenazah, mengapani dan menguburkannya itu. Sepanjang dia ikhlasun niyalillah dalam melakukan itu. Tapi kalau dia niatnya karena Allah dan ingin mendapatkan upah, maka dia enggak dapat apa-apa selain upah. Dia enggak dapat apa-apa selain upah. Ada hadis qudsi, dibawakan apa tidak di sini? Ada hadis qudsi, ada dibawakan. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis yang sama juga riwayat Imam Muslim ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka," katanya, "anis syirik. Faman amila li amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un wa huwa lilladzi asyrak." Allah berfirman, aku paling tidak butuh sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itulah barang siapa yang mengerjakan suatu amalan untukku, yang padanya dia menyekutukan diriku dengan yang lainnya, tadi ikhlas karena Allah dan ingin dapat pujian atau ucapan terima kasih, atau supaya dianggap baik, atau mendapatkan keuntungan duniawi, itu sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Sungguh aku terlepas darinya dan amalan itu untuk yang dia jadikan sekutu. Kalau pujian yang diharapkan, dia dapat pujian. Kalau ucapan terima kasih, dia dapatkan, itu yang dia dapatkan di dunia. Kalau ingin dapat dunia, maka itulah yang didapatkan, dan dia tidak dapatkan apa-apa dari semua keistimewaan dalam menangani jenazah itu. Kalau dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, ana aghna syuraka ani syirik man amila amalan asraka fi ma ghairi taraktu wa syirku. Taraktu wa syirkahu. Aku tidak butuh sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan suatu amal menyekutukan aku dengan yang lainnya dalam amal itu, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Artinya enggak dapat pahala. Dan berapa banyak amal yang kita lakukan karena Allah dan selain Allah. Termasuk dalam puasa. Banyak sekali orang puasa tujuannya apa? Ingin menurunkan berat badan. Ya kan? Ingin sehat. Tanpa kita niatkan itu, insya Allah kita dapatkan. Kalau kita murni karena Allah, maka seluruh keistimewaan yang ada pada puasa kita dapatkan. Justru kemudian akan merusak, ya kan, perolehan pahala kita di saat kita lakukan karena Allah dan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda lain Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini dihukumi sahih oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dari sahabat mulia Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Basyiri hadil ummah bis sana'i wat tamkin fil biladi wan nasr wal rib'ah fid din. Wa man amila minhum bi amalil akhirati lidunya falaisa lahu fil akhirati nasibun." Sampaikan berita gembira pada umat ini dengan ketinggian derajat dan kejayaan di berbagai negeri, juga kemenangan dan ketinggian dalam agama. Siapa di antara mereka beramal dengan amalan akhirat untuk tujuan duniawi, di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemuliaan dan segenap keistimewaan yang ada pada amal itu sangat tergantung pada niat pelakunya itu. Dan sampai kemudian kita melakukan amalan akhirah, tetapi tujuan utamanya didominasi oleh apa? Ya kan? Keuntungan duniawi. Dan ini sulit nih bagi owner travel kan, susah antara ibadah dan harta gitu. Bisa enggak ikhlas? Bisa saja. Ya kan? Insya Allah kalau tidak bisnis oriented dalam menangani travel haji umroh itu, Allah akan mudahkan. Walaupun untungnya tidak seberapa. Kalau kita niat bantu orang, tetapi Allah akan berkahi. Di antaranya dengan dilanggengkan misalkan travel itu, ya kan, di tengah mungkin banyak yang collab, mungkin kita bisa bertahan dan seterusnya itu. Tapi saya dapatkan, ya, saya berinteraksi dengan travel ini sejak 2001, Pak. Berarti udah 25 tahun. Ada travel-travel besar,
ya kan? Kemudian gak lama kolab gitu. Karena banyak sekali jamaah yang terzalimi karenanya itu. Bayangkan berapa doa jamaah yang terzalimi itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sempat heboh dulu tuh Masya Allah gitu ya. Dan pada akhirnya mereka ya kan dipenjara. Walaupun duitnya udah terlalu banyak Pak. Mereka tidur di sana masih ada duit. Tapi ya oke lah di dunia, tapi di akhirat mereka juga akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang terakhir yang beliau bawakan tentang pentingnya ikhlasun niyah ketika kita menangani jenazah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat mulia Abu Umam Al-Bahili. Beliau bercerita, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikra ma lahu? Faqala la syai'a lahu. Fa'adaha 3 marrat. Yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu. Thumma qala inna Allaha la yakbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wabtughiya wajhu. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang seorang yang berperang demi mencari pahala sekaligus kemasyhuran supaya dikenang orang, supaya dibilang pahlawan. Apa yang kelak dia peroleh? Rasulullah menjawab, dia tidak mendapatkan apa-apa. La syai'alahu. Orang itu lantas mengulangi pertanyaan yang sama sampai 3 kali. Apa yang didapatkan ya Rasulullah? Apa yang didapatkan? Maka Rasulullah SAW bersabda, dia tidak akan mendapatkan apapun. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal pun kecuali yang ditujukan secara tulus kepadanya serta yang dikerjakan demi mengharap wajahnya. Itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau amal seperti jihad. Dan tidak semua orang ringan untuk melangkah berjihad. Dan orang ini telah melangkah berjihad. Namun terhalang untuk mendapatkan keistimewaan dari jihad itu. Kenapa? Karena ada embel-embel keinginan di samping jihad itu karena Allah. Yang kedua karena ingin dikenang orang. Akhirnya kemudian kata Rasulullah, dia nggak dapat apa-apa. Padahal kalau dia lakukan itu karena Allah, begitu pedang menghunus dirinya dan dia mati, ya kan? Di saat muncrat darah itu, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang berkaitan dengan hak manusia. Dan dia akan memberikan syafaat bagi 70 orang dari keluarganya. Dan akan dinampakkan tempatnya di mana. Ya kan? Di akhirat, di surga itu kelak itu. Ini betapa istimewanya pahala jihad. Andai kata amal itu dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, maka perbuatan itu sia-sia. Ya kan? Tanpa bekas. Sekalipun nampak zahir orang itu melakukan jihad, tapi dalam pandangan agama, dalam pandangan Rasulullah SAW, la syai'alah. Dia enggak akan mendapatkan apa-apa. Lalu beliau ngasih alasan, Allah itu tidak akan menerima suatu amal kecuali yang dilakukan murni karena berharap wajah Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kepada kita keikhlasan dalam semua amal. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala itu pernah berkata, tidak ada amal yang paling sulit, paling berat untuk diluruskan atau diperbaiki selain keikhlasan. Ikhlas itu gampang diucapkan di lisan. Gampang kita nasihatin orang untuk berikhlas. Tapi sulit direalisasikan. Kecuali orang-orang yang memang Allah berikan taufik kepadanya untuk ikhlas. Dan biasanya kalau ikhlas itu indikasinya dia gak akan pernah bercerita kepada orang. Kecuali cerita itu ingin memotivasi orang untuk melakukan hal yang sama. Itu gak masalah. Karena itu nikmatan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tidak ada masalah. Enggak akan ada niat kemudian dia untuk pamer. Saya dapatkan Masya Allah ada jamaah. Ini luar biasa. Beliau sejatinya juga ustadz. Tapi lebih dominasi bisnis dibanding ceramahnya itu. Tapi beliau banyak melakukan banyak hal. Di antaranya beliau ini Masya Allah gitu ya. Orangnya nampak sederhana. Umrah itu hampir tiap 2 bulan sekali. Bersama keluarganya, bersama karyawan-karyawannya. Kemarin ketika berangkat bersama kami bulan November itu. Lalu saya ceritain. Karena ada Masya Allah satu grup. Itu sepertinya OKB. Petantang petenteng gitu. Lalu kemudian saya sanjung beliau. Ini Masya Allah beliau ini hampir. Ini udah berapa kali pada saat dari haji. Tahun ini aja dia nggak haji. Karena nggak ada visa produk. Kalau ada visa berapapun dia nggak peduli. Dia berangkat sama istrinya. Ya kan, istri pertama, istri kedua. Cuman gantian, saya nggak pernah bawa beliau bersama. Dua-dua itu nggak ada itu. Ya kan. Jadi masing-masing kalau kemarin sama yang muda itu. Itu Masya Allah gitu. Yang mana Pak Ustadz? Kata yang OKB ini. Ini beliau. Gak ada nampak orang kaya. Akhirnya dia malu sendiri. Ya kan? Masya Allah itu luar biasa. Gak ada pernah cerita apa tuh gak ada. Luar biasa itu. Ya kan? Dan karyawannya Masya Allah. Beliau banyak berangkatkan. Dan banyak juga bantu santri-santri itu. Itu luar biasa itu. Ya kan? Tapi biasanya yang OKB, Masya Allah itu. Ya kan? HP-nya yang terbaru, nggak ditelepon pun nggak angkat. HP, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya memang tidak mudah. Kita berusaha, ya kan, untuk ikhlas. Termasuk kita Ustaz itu, emang dikira mudah ikhlas, tidak mudah. Ya kan? Tidak mudah. Apalagi yang punya YouTube, nyari subscriber, pakaiannya kudu gonta-ganti terus kan, tampilannya. Saya ingat dengan apa yang dikatakan oleh Imam As-Sakhostayani, orang yang mencari popularitas, hubbud duhur, senang tampil gitu. Kata beliau sulit untuk jujur dalam ketaatan. Ini bukan soal bicara ustadz, bukan ustadz. Ustadz juga manusia kan. Bahkan ada ikhwan Masya Allah. Sekarang udah tenar itu. Dulu sebelum tenar suka saya undang ke masjid saya. Dia berterima kasih. Sekarang Masya Allah udah busung dada. Pak Ustadz, anak mau ketemu antum sekarang. Oh Masya Allah, beda, bahasanya pun beda. Padahal usianya jauh di bawah saya. Lalu saya datang ke rumah saya nasihatin dia. Hati-hati gitu. Gitu kan. Ketika antum di atas, tenar, banyak orang dan seterusnya. Kita mau mati Pak. Ya kan, kita mau mati. Apa yang kita bawa? Saya sendiri, ya kan, masih maju mundur. Udah 3 tahun tuh. Studio saya udah jadi. Di lantai 3 rumah saya. Saya masih mikir, ini buat YouTube enggak? Buat YouTube enggak?
Ya kan? Usia sekarang udah 51 tahun. Kalau jatah hidup 60 tinggal 9 tahun gitu. Sampai sekarang saya belum punya channel. Ada yang dibuatin oleh santri, ada mahasiswi saya. Saya bilang ambil aja dari yang sudah ada di YouTube, ente buat short silahkan aja gitu. Yang penting ada manfaatnya. Gitu kan. Karena tadi takutnya gak dapat apa-apa itu. Ya saya juga butuh pahala Pak. Sama kita, nasib kita sama, butuh pahala. Ya apalagi perkara yang semacam ini. Sebisa mungkin, apalagi kebanyakan orang kita di kampung misalnya kan. Orang gak mampu, bayangkan kalau dibebani itu. Harus bayar orang yang mandiin, yang ngapain, yang nyolatin, yang nguburin. Belum lagi tersiksa nanti 1 hari, 2 hari. 7, 40, 100 ribu. Sekarang alhamdulillah sudah mulai dipangkas acara itu. Ya kan? Dan tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Maka sebagaimana saya katakan dulu, dalam tradisi NU pun tidak ada sejatinya. Itu baru belakangan dibuat itu. Ya, hidup dengan sunnah, murah meriah dan sesuai dengan yang diharapkan. Dan lebih dekat kita untuk mendapatkan pahala di Allah Subhanahu wa taala. Wa illa dengan adanya upah-upah itu ya kan jauh panggang dari api, dari pahala yang kita harapkan dari semua aktivitas ibadah yang kita lakukan, tak terkecuali ketika kita mandikan jenazah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Baik, kita lanjut satu tema lagi. Lanjut materi tentang mandi bagi orang yang telah memandikan jenazah. Ini di poin yang ke-31. Jadi dianjurkan bagi kita yang telah memandikan jenazah seorang muslim atau muslimah untuk mandi setelah memandikan jenazah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya dari jalur sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah pernah bersabda, man ghassala mayyitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang telah selesai memandikan jenazah, hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang menggotongnya, hendaklah dia berwudu. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita yang memandikan jenazah untuk mandi pasca memandikan jenazah dan berwudu setelah ikut serta dalam menggotong jenazah. Baik dari rumah duka ke tempat disolatkan jenazah itu, atau dari tempat disolatkan jenazah ke pemakaman. Karena memang paling afdal jenazah itu digotong secara manual, tidak menggunakan kendaraan, kecuali memang mengharuskan kita dan tidak ada pilihan kecuali dengan menggunakan kendaraan. Lalu kemudian ulama berselisih tentang
hukum mandi setelah memandikan jenazah ini. Kalau kita memahaminya secara parsial tanpa melihat hadis yang lain dari hadis ini, di mana Rasulullah SAW perintahkan kita untuk mandi setelah memandikan jenazah, maka bisa dipahami dan tidak salah kalau orang memahaminya bahwa mandi tersebut wajib gitu. Sebab Rasulullah perintahkan bagi seorang yang telah memandikan jenazah untuk mandi. Dan kita tahu bahwa asal dari perintah itu adalah wajib sampai ada dalil yang menyelisihinya. Ya kan? Namun si Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan itu tidak wajib. Karena ada 2 hadis makbul secara sanad mauquf dan marfu. Ya kan? Yang memalingkan dari perintah wajib ini. Satu di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, Baihaqi dan yang lainnya dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, "Laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuh fa inna mayyitakum laisa binajisin. Fahasbukum an taksilu aydiyakum." Tidak ada keharusan bagi kalian untuk mandi setelah memandikan jenazah. yakni di saat kalian selesai memandikannya. Sebab sungguh jenazah dari kalangan kalian itu tidak najis. Oleh karena itu cukup bagi kalian dengan membasuh tangan. Ini hadis mauquf tapi dihukumi marfu. Sebab kontennya adalah berkait dengan hukum dan itu tidak mungkin bersumber dari sahabat itu. Artinya hukum ini nggak mungkin sahabat yang mengatakan itu tanpa didasari oleh dalil yang lain. Karena kontennya hukum, kalaupun hadis ini secara sanad itu mauquf, maka ulama menghukumi hadis ini marfu. Dan juga perkataan Ibnu Umar dalam riwayat Imam Darul Qutni dan juga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad dengan sanad sahih. Sahabat mulia berkata, "Kunna naksilul mayyit. Fa minna man yaktasil wa minna man la yaktasil." Kami pernah memandikan jenazah. Lantas di antara kami ada yang mandi dan juga ada yang tidak mandi. Dua hadis ini, baik yang mauquf dihukumi marfu tadi atau yang mauquf pada sahabat mulia Ibnu Umar ini dapat dijadikan pemaling dari perintah wajibnya mandi pasca memandikan jenazah. Karenanya bisa dihukumi mandi setelah memandikan jenazah itu hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Ya, kalau tidak mandi maka pilihannya minimal kita apa? Mencuci tangan sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas. Ya kan? Atau kemudian ya tidak mandi gitu. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Dan insya Allah poin selanjutnya kita ke poin ke-32. Ke-32 insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada pertanyaan, tafadhal.
Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kedua, teman yang sukses tiap tahun dia memberangkatkan umroh sampai 30 orang tiap tahun. Apa pahalanya, Ustaz? Barakallahu fi. Fiikum barakallah. Taib, apa boleh pasangan memandikan pasangan? Boleh. Ya kan? Sebagaimana kita jelaskan di mana Aisyah itu, kata beliau, andai kata tahu, kata beliau, saya tidak akan memandikan Rasulullah SAW kecuali para istrinya. Ya, ketika para sahabat berselisih apakah kemudian akan bajunya itu akan dibuka dan seterusnya gitu kan. Lalu kemudian mereka ditidurkan dan ada suara untuk merintahkan mereka agar tidak menanggalkan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah berkata pada saat itu, andai kata kami tahu niscaya Rasulullah itu tidak dimandikan kecuali oleh para istrinya. Dan dipahami oleh para ulama pernyataan ini bahwa boleh kemudian pasangan itu memandikan pasangannya. Baik istri kepada suaminya, suami atau istrinya. Wallahu ta'ala alam. Orang yang memberangkatkan orang umroh, berapapun jumlahnya, kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala, ya kan, dari seluruh orang yang melakukan umroh serta seluruh aktivitas ibadah yang dilakukan selama di tanah suci. Non muslim, ya kalau non muslim dia fata morgana, dia nggak dapat apa-apa, ya kan? Kalau yang memberangkatkan adalah orang kafir, maka tidak ada arti dari perbuatan yang dilakukan itu. Ya kan? Kalau orang semacam ini mungkin dia punya hati yang baik, sebaiknya ada orang yang mendekatinya untuk menyampaikan kebenaran padanya. Ya kalau perlu, ya kan? Cari para kristolog atau bisa juga kalau kristolog seperti Ustadz Ahmad Didat yang di Bekasi itu. Kalau mau HP-nya nanti saya kasih. Saya bisa akses ke grupnya. Atau kemudian ke teman-teman, Masya Allah seperti apa, Danditan ya. Lalu luar biasa ya penguasaan terhadap materi kristologinya. Ya mungkin berteman dengan mereka dan diajak, siapa tahu. Ya kan, diajak dialog dan menjadi sebab dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, Masya Allah orang ini luar biasa baiknya gitu. Ya kan. Bahkan ada pemain apa itu, MMA. Siapa? Habib Nurmagomedov itu. Saya dapat ketemu sama omnya, teman saya jadi guru, apa itu, guru spiritualnya, mursyidnya di haji kemarin. Di setiap tahun kata teman saya itu berangkatkan ratusan orang dari Dagestan itu. Haji. Dan udah plus semua Pak. Tinggalnya di Interkon, subhanallah saya bilang itu. Ternyata kaya sekali dia. Tahu kan? Habib Nurmagomedov itu. Orang Dagestan. Dia memberangkatkan orang haji luar biasa itu. Orang sederhana sekali. Ya kalau antum bisa berangkatkan, berangkatlah teman. Ya kan? Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kondisinya seperti sekarang, walaupun kita punya uang, tidak bisa serta-merta berangkat haji. Bagi antum yang punya uang, kalau enggak bisa ikut kota yang ada, plus saja sekarang 8 tahun, Mbak, 8-9 tahun. Ya kan? Antum bisa lewat negara Eropa. Ada anak jemaah lewat Jerman, itu visanya itu keluar hanya 2 minggu. Ya kan, orang kita Indonesia, karena dia punya saudara di Jerman, lewat Jerman dan ketemu saya minta orang tuanya minta ketemu saya di Mekah itu. Tuh dikasih bimbingan, Masya Allah saya bilang itu enak sekali. Ya perkiraan hanya 100-an juta lah.
termasuk dari Rusia, Dagestan itu. Saya udah tanya ke teman saya. Kita pikiran juga nanti siapa tahu bisa lewat sana ngambil pakai kota mereka kan. Bisa. Cuman saya belum tahu teknisnya gimana antar negara itu. Nanti akan saya tanya kepada anak jemaah yang udah pengalaman. Coba tahu ada solusi kan enak. Sekarang agak susah Pak. Kemarin alhamdulillah haji tahun 2025 itu kosong Pak. Ya kan? Tenda enggak seperti biasa. Biasa kan kita kayak ikan pepes Pak itu. Kaki ketemu kepala dan sebagainya itu. Luar biasa. Tahun kemarin sama sekali enggak ada. Orang enggak bisa masuk. Bahkan yang pekerja pun yang ganti pakaian di Eropa, di Mina, ketahuan langsung ditangkap dikeluarin. Bahkan banyak yang dikeluarin ke orang yang KTP Mekah selama haji dikeluarin, ada yang dikeluarin, ditangkap, dikeluarin ke Jeddah itu. Baru boleh pulang setelah subhanallah sampai segitunya sekarang. Artinya semakin sulit itu. Saya lihat depan hotel kita itu, hotel transit, polisi itu subhanallah itu. Ya kan? Checkpoint orang ditangkap-tangkapin. Bahkan ada orang kita yang sampai meninggal kan, yang dicari sama drone, kehabisan air, dan dia meninggal yang dari Madura itu. Ya ikut yang normal aja jauh lebih baik lah. Khususnya yang udah plus kalau wena biasa sekarang ada yang 32 tahun. Kalau usia kita udah 50 tahun, 80. Kebayang 80 tahun ya. Ya paling tidak umroh. Tadi juga ada ibu-ibu itu, Ustaz saya pengen daftar plus cuma saya punya emas 32 gram katanya. Apa yang harus dilakukan? Sudah tawakal Allah umroh saja. Yang pasti kan gitu. Soal nanti Anda mampu atau tidak haji itu urusan lain. Ya kan? Minta kepada Allah di sana. Salah satu hikmah haji ataupun umrah itu bisa menghilangkan kefakiran, menghilangkan dosa sebagaimana al-qir menghapus karat besi, emas dan perak, dan haji yang mabrur tidak ada imbalan kecuali sorga. Ya sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abdullah bin Mas'ud, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dzunub kama yanfil qir khabasal hadisi wad dhahabi wal fiddah wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al jannah. Ada cerita nyata, ibunya teman saya, sekarang tinggal di Jatiwaringin. Dulu, saking pengennya haji Pak, sampai jual rumah. Jual rumah, saking pengennya haji. Dia hanya minta ke Allah ingin kembali, bukan minta kembalikan uang. Pengen menjadi tamu Allah terus menerus. Allah kabulkan. Sampai pada akhirnya dia punya KBH, sampai pada akhirnya dia punya travel. Sebulan bisa 2 kali, bahkan kadang tinggal di sana. Itu cerita ibunya beliau. Allah ya sudah meninggal, bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Sekarang anak-anak yang menjalankan travel itu. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Dan ada juga cerita nyata tahun 2002. Pengusaha properti periklanan yang dengan sombongnya karena punya harta memberangkatkan banyak saudaranya, ponakan-ponakannya, anaknya, ya kan kerabatnya di travel besar dalam rangka mempelajari travel itu, kinerja travel itu selama haji. Harapannya pulang itu bisa buat travel. Apa yang terjadi Pak? Orang kepercayaannya mengkhianatinya. Seluruh hartanya raib, akhirnya punya hutang besar. Dia enggak percaya dengan kenapa kok bisa terjadi dengan ini. Alih-alih buat travel, seluruh usaha yang dibangun 25 tahun itu habis hanya dalam waktu 6 bulan. Orang miskin berangkat haji kemudian kaya. Orang kaya berangkat haji karena tujuan bukan karena Allah. Allah habiskan hartanya. Dengan cara yang sangat menyakitkan. Hanya dalam tempo waktu 6 bulan. Begitu kita kumpul di Bintaro. Ada salah seorang jemaah. Dia hadir pada saat itu. Karena dia masih enggak terima, kenapa orang ini menipu saya? Apa salah saya? Artinya beliau berjasa dalam hidupnya ba'dallah subhanahu wa ta'ala. Ya karena dia enggak konsen nyetir, akhirnya kemudian tabrak beruntun, hancur itu mobil, patah tangan, patah kaki, seluruh rumah. Tinggal rumah satu, kemudian dijual dan tinggal miskin di rumah saudara kandungnya. Kami kunjungi.
Dan alhamdulillah karena dia orang ngerti agama, ya lalailah, lupa kata dia. Ini teguran dari Allah, mungkin saya terlalu ambisi. Allah mengambil begitu mudah harta itu setelah saya bangun 25 tahun, hanya 6 bulan habis Pak, kata dia. Ya kan? Jadi keberkah itu bukan soal kita mampu, tapi soal itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kasus, mungkin pernah saya ceritakan seorang pengusaha poliklinik, dia punya 32 ya kan klinik di Jakarta 32 Pak. Jangankan haji, umur aja nggak mau. Qadarullah ada anaknya ya kan yang kenal sunnah. Dipaksa dibayarin tuh Pak, bukan nggak mampu. Dipaksa dibayarin, suruh berangkat. Di satu kamarkan dengan saya, udah dikasih tahu tentang info tentang bapak ini. Kemudian saya candain, saya nasihatin. Usianya udah 68 saat itu. Saya tanya, kenapa bapak begitu berat mau pergi ke Mekah? Padahal orang jual rumah, jual kebun, jual sapi, jual apa? Apa jawabannya? Pak Ustadz, pintu surga itu kan gak hanya haji dan umroh. Yang penting saleh secara sosial. Kan berapa ratus orang yang kerja sama saya. Kata beliau itu. Ngapain saya ngayain orang Saudi, kan Saudi udah kaya. Ini berarti udah kecuci otaknya itu. Ya kan? Kan ada sebagian tokoh yang mengatakan ngapain haji umroh itu ngayain orang Saudi aja. Bahkan ada itu buat haji itu di Indonesia. Dia termakan itu. Lalu saya candain ketika di Madinah. Pak, saya bilang ke beliau. Kan Anda ini owner banyak klinik. Andai kata Anda di posisi karyawan, kan gaji ada dua tuh, ada gaji pokok, ada gaji ceperan. Yang Bapak kejar itu gaji pokok atau gaji ceperan? Ya gaji pokok lah. Nah, haji itu wajib. Umroh pertama kali itu wajib. Kenapa Anda nggak kejar? Itu gaji pokok. Untuk menyederhanakan supaya bisa memahami dia. Ya kan? Sementara ente bantu orang itu nggak wajib. Itu ceperan. Belum tentu juga dapat. Karena saya dengar pegawai Anda semua nggak boleh nikah. Gadis kalau udah nikah harus. Akhirnya kemudian pulang dari situ, terus kita dekatin beliau, kita ajak, kita nasihatin. Alhamdulillah dia daftar haji, waktu itu masih 2 tahun. Ya kan nunggunya berangkat haji, pulang haji meninggal tuh. Di usia 71 seingat saya. Kan berangkat nomor 68, 2 tahun, 70, ke 71 dia meninggal. Bukan tidak mampu Pak, soal itu masalah panggilan. Alhamdulillah beliau punya anak yang solehah, itu putrinya. Ya kan? Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Awan, Tat, boleh satu lagi, Tat? Silakan, 2 juga boleh. Apakah ada sumbernya, Tat, doa pendek ketika kita mendapat kesulitan, Tat? Doanya Allahumma jukna mahroja. Cukup itu aja. Allahumma jukna mahroja. Allahumma rzuqna mahroja. Gini. Allah. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia silahkan saja Pak. Mau pakai bahasa Betawi boleh. Ya kan? Jadi kalau kita menganggap redaksi doa itu bagian dari yang disyariatkan, perlu dalil. Enggak ada dalil, bidah. Atau kita yakini itu bukan bagian dari yang disyariatkan, tapi kita menganggap itu redaksi paling baik, juga masalah. Tapi kalau kita gunakan, ya kan, kenapa harus pakai redaksi bahasa Arab? Kenapa enggak pakai bahasa aja? Ya kan? Jadi kalau ada kesulitan, ya kita ngadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngadu di status. Udah semua orang tahu, menjadi gunjingan orang, masalah nggak selesai tambah masalah. Kita simpan, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan kita berdoa kepada Allah, nanti dengan caranya Allah akan mengurai semua benang yang kusut itu. Ya kan? Akan mengurai semua benang yang kusut. Saya beri kasih contoh. Ada seorang ikhwan engineering bagian kelistrikan di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta.
Dulu jadi koordinator pengajian saya, ada masjid besar di hotel itu. Suatu waktu ketika beliau hijrah, memanjangin jenggot, panggil sama HRD-nya. Ya kan? Ditegur dan diperintahkan untuk cukur. Dia bela diri, apakah dengan jenggot saya panjang ini, kemudian listrik di hotel ini mati atau ada masalah? Kan enggak. Ini masalah estetika. Kamu mau tidak mau ya sudah. Ya potong, kamu bertahan di sini atau kemudian kamu panjangin sepuas kamu keluar dari sini. Dan dia milih keluar, Pak. Enggak mikir panjang kalau istilah kita itu. Pulang ke rumah, cerita sama istri enggak terima. Mungkin istri terbiasa hidup enak. Enggak lama dari situ ditinggalin istri. Hilang kerjaan, hilang istri. Hilang kerjaan, hilang istri. Tapi beliau tawakal kepada Subhanahu wa taala. Ya kan? Dia tawakal kepada Subhanahu wa taala setelah 9 tahun, seingat saya, 9 atau 10 tahun lah. 2 bulan yang lalu ketemu saya di salah satu masjid sholat maghrib. Saya ingat wajah itu, masih lupa namanya karena udah 10 tahun yang lalu. Dia rangkul saya, Ustaz masih ingat saya, antum siapa? Begitu diingatkan memori lama, karena saya tahu cerita beliau. Masya Allah, antum kerja apa sekarang? Alhamdulillah Ustaz, anak sekarang kontraktor. Saya enggak nanya istrinya, kalau udah kontraktor pasti istrinya muda tuh. Iya kan? Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengganti kerjaan. Mungkin kalau dia kerja di situ tetap UMR dapatnya, Pak. UMR Jakarta. Ya kan? Istri meninggalkan dia, ganti istri baru. Mungkin bisa 2, 3 itu. Lihat bagaimana Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan jalan keluar kepadanya dan Allah akan berikan rizki dari ada yang dia tidak duga. Enggak pernah berpikir sebelumnya jadi kontraktor, Pak. Iya kan? Dan Allah juga berjanji di ayat selanjutnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kemudahan dalam segala urusannya. Tapi jangan istijal, jangan minta disegerakan itu. Karena bisa jadi kalau disegerakan kita itu sombong. Dibuat dulu kita terhina sehina-hinanya. Pisau, Pak, baru dipakai itu awalnya kan pisau itu besi yang enggak ada manfaat. Dibakar, dipukul, sampai tajam kan. Mungkin kita seperti itu. Diuji. Maka bersabar. Selama masih Allah berikan kesehatan pada kita, kalau kita hitung, ya kan, organ yang ada dalam tubuh kita ini, dulu ada seorang dokter ketika saya ngisi di Tangerang, dia cerita begitu ngantarkan saya pulang, organ tubuh manusia yang dijual itu berapa triliun kata dia. Organ tubuh manusia. Saya bilang ke beliau, itu murah, Pak. Anda mau enggak jantung Anda dijual? 10 triliun. Begitu dicabut mati kan? Iya kan? Jadi dia nggak mau. Bahkan saya ceritakan ada jemaah itu yang ganti ring ke Jerman. Habis 2 miliar, Pak. Hanya bertahan, itu katanya yang terbaik itu. Bertahan 2 bulan, lewat. Padahal katanya ring terbaik. Nggak ada organ tubuh yang paling baik kecuali Allah ciptakan. Makanya kita harus dekatin kepada Sang Pencipta. Bukan tidak boleh berobat, tapi jangan menuhankan dokter. Karena dokternya aja mati. Ketika saya buta nih, Pak, saya berobat dengan dokter. Ya kan, di salah satu rumah sakit terbagus di Jakarta terkait mata nih. Ketika saya dicek, awalnya dia bingung karena saya gendut. Dia bilang, Pak, mohon maaf, kok Anda dengan postur Anda begini, tapi kenapa nggak ada penyakitnya? Gimana cara hidup? Dia bilang gitu. Dan dia jantungan, dokter jantungan. Begitu kita mau operasi, dia kena jantung. Jadi nggak jadi operasi. Iya kan? Dan saya tanya kepada beliau, jujur, Dok, saya pengen setelah dia sembuh tuh, saya bilang ke beliau, kira-kira berdasarkan ilmu Anda dan pengalaman Anda, pernahkah ya kan penyakit mata yang seperti yang saya derita ini bisa sembuh? Kata dia tidak. Lalu Anda kenapa maksa saya disuruh operasi? Katanya menunda kebutaan, dan saya udah buta sekarang. Udah nggak lihat, saya bilang gitu kan. Udah kalau gitu ini sekali dan terakhir, awal dan terakhir buat saya. Saya tawakal aja.
Oh nanti Pak begini, ya bisalah, tawakal ala Allah. Lalu begitu saya ngasih, ya kan, ngisi pengajian di salah satu tempat, ada ikhwan ahli herbal. Kenapa Pak Ustaz? Karena saya selalu begini dan dulu pakai kacamata hitam. Saya nggak bisa pakai kacamata Pak. Kayak gini dulu nggak kuat sebelah kiri itu. Lalu ditawarkan untuk mengobatin. Saya bilang sebelum Anda ngobatin saya nggak gampang percaya sama orang. Ente datang dulu ke rumah saya. Saya tanya gini-gini. Yang penting nggak ada efek samping kan saya bilang gitu. Nggak ada. Alhamdulillah Pak. 2 minggu yang gelap itu sudah mulai terang. 4 bulan sampai sekarang alhamdulillah saya bisa melihat. Ya kan? Saya pikir kalau memang Allah butakan ya sudahlah. Karena saya dapatkan hadis Nabi SAW orang yang dihilangkan penglihatannya dan dia bersabar Allah ganti dengan surga gitu. Cuman yang saya pikirkan gimana anak saya masih kecil-kecil gitu. Ya kan? Itu aja saya pikirkan. Andai kata buta satu ya sudahlah. Ini tinggal satu lagi kan kita jaga gitu. Sampai alhamdulillah sekarang saya bisa lihat. Seperti itu. Dan bisa bacain. Sebelah kiri. Iya. Sebelah kiri. Jadi ada cara Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kita itu. Ya kan? Jadi dokter bukan segalanya, tapi bukan enggak boleh berobat ke dokter. Walaupun saya enggak boleh mempromosikan karena beliau kemudian disatronin dan hampir di penjara itu. Orang ini Masya Allah banyak bantu orang beliau. Ya kan? Banyak bantu orang. Ya kan? Di Cilebut orang itu. Karena salah satu ceramah saya yang dipotongannya diambil sama dia, sama orang itu dan kemudian dengan aparat beliau disatroni ke tempat prakteknya. Alhamdulillah di rumahnya enggak ada plang, enggak ada apa. Ya aman-aman saja. Ya kan? Wallahu ta'ala. Saya kira demikian. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.